bahwa terdapat penyampaian buku dan gantungan kunci yang diberikan oleh calon wakil presiden Gibran Raka-Buming nomor urut 2. Kalau memang mereka mau nunjuk Pak Prabowo, ya nggak usah pakai pemilu. Karena pemilu itu mahal sekali loh. Kita bukan cuma ngelihat biaya dari negara, kita kan keluar duit juga. Perjuangan kami juga pakai kantong sendiri. Dan bukan kami mau minta Amin menang, bukan. Pak Prabowo nanti mengajak PDIP gitu bergabung itu, Puan. Apakah mungkin itu terjadi lagi rekonstruksi besar? Iya nggak ya? Kalau dari Mbak Mbak, kita ikhlas Mbak hasilnya apapun. Ikhlas tuh maksudnya siap menerima apapun? Oh iya, Oke. pernah saya menerima, saya nggak mau. Enggak dari awal. Yo, Monster Monster TV people. Lagi apa again bersama Nyonya dan Mamang, Abu Pudar dan juga si Abu. Abu. Dua tepi mangkok. In here, Always always in in here. here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Cengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengklung. Cengkling. Nyo, Yes. masih banyak basian-basian soal perpilpresan Perpilpresan. duniawi yang kemarin setelah sidang MK. Masih banyak banget momen wadidaw yang nggak bisa dikupas satu episode. Kali ini poin utamanya Mama mau nge-highlight beneran lo dimasukin tuntutan lo Gibran bagi-bagi gantungan kunci. Ya Allah. Tolonglah, saking nggak adanya bahan atau kayak gimana, dan secara apa ya, secara peraturan tidak terbukti juga diungkapkan oleh Bawaslu. Tuntutannya masuk, dicek, ya memang tidak terbukti ya. Ya apa gitu pengaruh, tolonglah. Ada juga beberapa momen wadidaw yang kita meluncur dulu deh. Just. Ninyo diposting sama Helki Sanu 3. Captionnya laporan cengeng kata Bang Hotman. Nah, di sini tengah di video ada captionnya lagi. Bisa-bisanya gantungan kunci Gibran dijadikan bukti pelanggaran pemilu di persidangan sengketa Pilpres oleh kedua pemohon katanya. Kedua pemohon. Ceki bawah. Play. Bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran pemilu kasus Kus Miftah memberikan uang kepada santri dan anak yatim dengan latar belakang terdapat orang membentangkan baju bergambar Prabowo sambil meneriaki nama Prabowo pada tanggal 28 Desember 2023 di Pamekasan Madura, terdapat temuan dugaan pelanggaran pemilu. Bawaslu memberikan Pamekasan nomor 001 2024 tertanggal 23 Januari 2024 telah dilakukan kajian dugaan pelanggaran pemilu pada tanggal 12 Januari 2024 dengan kesimpulan temuan dugaan pelanggaran pemilu nomor 001 tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilu. Yang pertama Bahwa itu hasil tindak lanjut berkenaan laporan dugaan pelanggaran pemilu calon wakil presiden RI nomor urut 2 atas nama Gibran Raka-Buming Raka yang dilakukan di Pondok Pesantren Luhur As-Saqqafah. Bawaslu mengeluarkan pemberitaan status laporan dengan nomor 1045 2023 tertanggal 20 Desember 2023 terhadap laporan dugaan pelanggaran pemilu nomor 034 2023 tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat material. Berkaitan dengan Gibran Raka-Buming Raka pada hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day, di mana terlapor memegang susu kotak gratis kepada masyarakat termasuk anak-anak di bawah umur yang pada pokoknya sentra Gakumdu, berkesimpulan laporan nomor 002 tahun 2023 bukan merupakan pelanggaran tindak pidana pemilu. 11 bahwa keterangan Bawaslu berkaitan dengan kegiatan calon wakil presiden RI nomor urut 2 dan atas nama Gibran Raka-Buming Raka yang dilakukan di Pondok Pesantren Luhur As-Saqqafah yang pada pokoknya berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan dan pengawas kelurahan desa terkait dengan video yang beredar bahwa terdapat penyampaian buku dan gantungan kunci yang diberikan oleh calon wakil presiden Gibran Raka-Buming Raka nomor urut 2. Dengan demikian tidak terdapat dugaan pelanggaran. Nah, sekarang logikanya gini ya. Kan yang masih sekolah anggapannya itu ya Mang ya. Kan nggak bisa nyoblos. Kalaupun dikasih, ya pengaruhnya apa? Nggak nyoblos loh. Enggak, kalau emang itu benar-benar berpengaruh, Iya. harusnya tim sebelah ngikutin. Budget lebih murah nih gantungan kunci begitu doang gitu kan. Harusnya ikutin aja kayak gitu deh. Iya, Tolonglah, ini kayak modelan begini nih meluncur. Just. Ninyo, Iya. modelan begini gantungan kuncinya dipermasalahkan di sengketa Pilpres. Tolonglah. Naruto. Tuh, Ipin. Teletubbies. Kan yang dibagi-bagiin modelan kayak gini ya udah ya buat lucu-lucuan ya kalau aku tangkep mah ya. Dipermasalahin. Iya ya untungnya dari Bawaslu yang ngeliat nggak masuk ininya apa namanya syarat-syarat untuk materi-materinya nggak masuk sebagai pelanggaran gitu. Iya. Kan aku mah katanya bocah kemarin soalnya blimbing sayur gitu kan.
bagiin gantungan aja sampai dipermasalahkan, coba Iya, tolong apalagi lah. gantungan kuncinya ya kayak gini lucu-lucuan doang Iya, buat hiburan lah gitu ya. Liar aku mah ya. Sedangkan ada gantungan kunci yang ya ini kita ya gitulah pokoknya mah ya. Balik lagi Nyo. Nih Nyo. Ya. Jadi seolah kalau menurutku terkesan kayak tebar jala aja, lempar aja yang kira-kira masuk nih ke dugaan nih, dugaan lempar aja semuanya, saking Iya, dilempar iya. semuanya sampai gantungan kunci, buku tulis dipermasalahkan. Tolonglah, yang akhirnya sama Bawaslu ternyata baru diinfoin kan oleh kuasa hukumnya nih ya, tidak apa namanya, tidak masuk materinya nih. Sedangkan kan kemarin kan infonya atau yang beredar tuh kan Bawaslu tidak memproses, Bawaslu Iya, masuk iya. angin segala macam ya. Padahal ya lu ngajuin aja kayak begini gitu materi. Iya. Tolonglah. Apa ya? Kalau mau bilang remeh ya remeh banget ini. Iya, dan memang sudah dikaji tidak terbukti melanggar peraturan gitu kan. Tapi giliran nggak diproses dibilang masuk angin, dibilang Iya. beda. Ya, selalu tolonglah. Kita kasih nextnya. Cus. Nih ya, biar adil, kalau ada demo ibu-ibu kita wajib kita blow up. Ini ada lagi ketinggalan kemarin, ceki-ceki wow. Play. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kami sebelumnya mohon maaf kepada halayak ramai ya, bahwa di sini kami sepertinya mengganggu. Tapi untuk saudara-saudara kita ketahui bahwa kami di sini membawa suara rakyat. Kami tidak mempermasalahkan Prabowo mau dapat sekian, Amin mau dapat sekian, Ganjar Mahfud mau dapat sekian, tidak. Tetapi kejujuran, keadilan, bahwa untuk menyingkirkan dua paslon lain begitu besar. Kalau memang mereka mau nunjuk Pak Prabowo, ya nggak usah pakai pemilu, karena pemilu itu mahal sekali loh. Kita bukan cuma ngelihat biaya dari negara, kita kan keluar duit juga. Perjuangan kami juga pakai kantong sendiri. Dan bukan kami mau minta Amin menang, bukan. Tapi tolong yang namanya Bapak Jokowi, kami minta Anda untuk fair. Waktu Anda 3 Oktober. Jadi Anda mau mencari bumper. Saya pikir bumper ya. Kenapa? Karena Anda taruh Gibran di situ. Dan hal ini sangat nggak cocok Pak untuk iklim Indonesia. Kami yang punya anak malu Pak. Anak-anak kami apakah harus diperlakukan seperti itu? Apakah kami harus mencawe-cawe yang lain? Misal untuk anak kami lulus, kami cawe-cawe guru, bikin malu Pak. Dan itu efeknya akan panjang. Bapak ingat 50 tahun lagi pelajaran sejarah kita akan mencatat seperti ini Pak. Anak cucu kita akan tahu, oh ternyata ada presiden yang seperti Anda. Buruk sekali Pak. Nilai Anda itu, kinerja Anda itu buruk. Jadi Indonesia ini tanpa Anda tetap bisa berjalan. Jadi, Kenapa? harapan Oke. terakhir. Tentang ini ya? Oke, sorry. Kami sudah Ya kenapa sih selalu apa ya, kebawa nafsu terus out of context gitu sampai akhirnya harus di-remind. Gak gitu, geser topik lu. Aduh, ini apa? Aduh, aja lucu banget. Harapan Oke. terakhir. tentang ini ya? Oke, sorry. Kami sudah bikin beberapa koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi, Ya. kemudian juga para pejuang perubahan dari 01, kebetulan kami dari 01, nanti akan dijelaskan mungkin ada Pak Rambun. Kami sudah membentuk koalisi dan terus terang ini pun disetujui oleh atas bahwa kami akan turun membersamai sidang MK dan kami akan mengawal hasilnya. Kami tetap berdoa bahwa semua hakim istiqomah, Pak. Jabatan itu tidak abadi. Belum tentu besok Anda masih hidup, itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaannya, apakah nanti tim-tim yang katanya mengawal ini melalui demo ini nanti begitu hasilnya tidak sesuai dengan harapan mereka, apakah bisa diterima? Apakah akan menjudge? Iya. Iya, bahwa yang berbeda dari mereka adalah salah, buruk, masuk angin Masuk segala angin. macam gitu. Iya. Ya, pertanyaan mau sampai kapan kan yang jadi pertanyaan tuh mau sampai kapan sih nggak bisa nerima gitu kan? Iya. Karena kan bentuk protes tidak terima dengan hasilnya. Quick count nggak terima, hasil KPU nggak terima gitu kan. Iya. Sekarang MK nih belum ada hasilnya, masih punya pengharapan. Begitu nanti hasilnya keluar tidak sesuai, nah pertanyaannya apakah bisa terima apa enggak? Gitu.
Terus tadi aku salfok sebenarnya sama ibu ini waktu bilang, iya Anda taruh anak Anda jadi di pemerintahan lah gitu ya anggapannya ya. Itu mengganggu iklim Indonesia. Terus aku mikir, apa Mas Gibran ini semacam salju atau Avatar apa ya, gitu. iya, pengendali cuaca gitu. Iya, karena Tolonglah. iklim bilangnya, iklim kan berhubungan dengan cuaca dong. Iya, nggak tahu ya, mungkin ibu ini menggunakan diksi-diksi biar terkesan seperti ya kenyanya gitu kan. Ya nggak tahu ya, bingung lah aku ya, yang jelas ngalor ngidul as always. Tapi ibu-ibu tuh memberikan warna tersendiri di orasi perdemoan ya. Karena ya kayak tadi contohnya, bubunya geser. Iya, udah kesana tolonglah. Padahal kan konteks awalnya mau fokus kita siapa, kita melakukan apa dan kenapa kita melakukan ini gitu kan. Fokusnya ke MK nih, mau Iya. jadi Pak Jokowi lagi, tolonglah. Ke iklim-iklim segala Ke dibawa. iklim. Padahal di awal ngomongnya kita tidak masalah dengan hasil suara ya gitu. Tapi secara langsung nih permasalahan adalah hasil suara gitu. Kenapa? ya itulah. Aduh, liar ibu-ibu. Kita kasih next ya. Just. Nio. Ya. Nextnya jawab soal permintaan tim hukum 01 dan 03 gitu kan. 01 03 meminta untuk kepada MK gitu kan, meminta agar dihadirkan tuh beberapa menteri, salah satunya ini Ibu Sri Mulyani nih. Ada tim Metro yang berhasil ketemu dan nanya nih ya. Captionnya sih senyum Menku Sri Mulyani saat diminta jadi saksi di MK. Ceki bawah. Play. Bu Sri Mul, Bu, izin. Kemudian Timnas Amin minta Ibu di MK untuk menjadi saksi di persidangan sengketa Pilpres Gimana? dengan Mensos dan Bu Menkyu gimana, Gimana, Bu? Sri? Mungkin ada tanggapan Bu. apakah hadir Bu Sri Mul? Izin Bu Sri Mul. Apakah akan hadir mungkin Bu? Ibu dikit aja Bu. Apakah mempertimbangkan Bu? Iya. Apa udah dengar Bu itu Bu, kabar itu Bu? Udah dengar belum Bu kabar itu Bu? Belum ya Bu ya? Siap. Tapi dengan kabar ini apakah datang Bu? Bu Sri Mul. Makasih Bu. Makasih Bu. Tidak menjawab dan hanya senyum. Seperti nahan ketawa. Banyak spekulasi di netizen nih. Yes. Contohnya kita langsung meluncur ke komen-komennya nih ya. Pertama nih ada yang nanya diam tanda tanya dengan caps lock jebol. Nah dari DXRT YGU ini untuk sekolah psikologi dan karakteristik, jadi aku tahu Rod mukanya jangan nangis ya. Jadi katanya kalau menurut komentar sini dia bilang tuh dia Rod nahan ketawa. Ya salam gitu mungkin Iya. maksudnya. Ada juga tuh yang bawahnya tuh dari Iya, atas nama Boy. Dikunci mulut ibu oleh Jokowi katanya, nanya Iya, ya. kan dia Iya. menduga gitu kan. Nah kalau dari Ibu 4R dari senyumnya sih kelihatan kalau di hatinya sedang menertawakan kekonyolan. Oke, ini masuk akal sih, nahan senyumnya kayak nahan mau ketawa gitu, kayak ya elah segitunya gitu. Tapi kalau misalkan Santuy People punya sepertinya nggak gitu deh Bang. Sepertinya masih oh boleh di komen. Iya karena spekulasi masing-masing itu ya sah-sah aja gitu kan. Sah aja Opi berspekulasi gitu. Karena ya yang tahu kebenarannya cuma Ibu Sri Mulyani sendiri, aja. gitu kan. Kita ke next ya. Just. Nio, counter attack yang menarik nih ya. Kemarin kan sekalinya bawa yang berat-berat katanya belum ada buktinya. Nah sekalinya memang udah terbukti kena counter. Ini ceki-ceki wow. Play. Pengurangan suara yang terjadi pada 2 TPS tersebut hanya berjumlah 15 suara. 2 TPS 15 suara. Sedangkan pasangan calon nomor urut 1 secara nasional memperoleh 40.971.906 suara. Dan pasangan calon nomor urut 2 memperoleh 96.214.691 suara. Oleh karenanya, selisih suara yang diperoleh oleh pasangan calon nomor urut 1 dengan pasangan calon nomor urut 2 adalah 55.242.785 suara. Sehingga dengan selisih suara yang sangat jauhnya, masih layakkah untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi? Tentu sangat tidak layak. Adapun yang sebenarnya terjadi, justru pemohonlah yang tercatat diduga melakukan berbagai pelanggaran pemilu berdasarkan data Bawaslu sebagai berikut. Yang pertama, laporan terhadap paslon 01 di KPU RI tanggal 14 November 2023 atas pelanggaran pasal 27 ayat 1 peraturan KPU nomor 20 tahun 2023
Yang kedua ada lagi laporan terhadap Cawapres Paslon 01 di Smesco Convention Hall, Jakarta Selatan, DKI Jakarta tanggal 29 November 2023 atas pelanggaran pasal 28 ayat 1 huruf C dan D Undang-Undang Pemilu dan pasal 72 ayat 1 huruf C dan D Peraturan KPU nomor 20 tahun 2023. Itu 2 dari total 36 dugaan terjadinya pelanggaran yang kami anggap telah dibacakan, Yang Mulia. Ini yang baca ini adalah kuasa hukum dari 02 ya. Iya, Ini iya. anaknya Bang Oto. Iya, iya. Ya, Bang Yakub Hasibuan. Dan ini yang menarik sekalinya, ada dan terbukti memang melakukan pengurangan suara itu di 2 TPS. Dan total pengurangannya itu 15. Iya. Yang kalau ya udah kita kasih potong gitu ibaratnya ya. Itu nggak ngabisin gap antara 01 dan 02 gitu. Iya, karena gapnya jauh kan, kecuali gapnya 15 suara gitu ya. Ya, kecuali gap antara itu memang 14 suara, jadi begitu 15 dapat wah lebih satu dia gitu kan. Iya. Dan ini pun kan karena ada tiga kontestan ya. Masih diragukan, maksudku ini yang nge-trigger akhirnya kehilangan 15 suara tuh memang benar ke-trigger dari 02 atau dari 03-nya gitu kan. Yang membuat jadi ke-trigger karena ada 3 kontestan. Iya. Siapa yang makan siapa yang nyerang siapa gitu kan. Tapi menariknya kayak yang aku tangkap ya Bang Yakub ini kayak aduh elah 15 lu ribetin enggak ngerubah hasil juga. Nih gue bukain nih pelanggaran lu yang udah diinformasikan oleh Bawaslu gitu kan. Iya. Kalian. Aku jadi penasaran apa nanti kita nonton off aja ya kali ya Mang Off ya. air-nya isinya apa aja sih? Karena banyak loh itu 36 loh. 36 tolong. Kita kasih next ya. Just. Yo. Ya. Untuk PDIP sepertinya sudah sangat legowo ya diwakili oleh Mbak Puan. Ada caption yang diposting sama Kompas TV News, katanya Mbak Puan saat ditanya peluang PDIP gabung pemerintahan Prabowo Gibran ceki wow. Play. Iya enggak ya? Kalau dari Bang Dasko, Mbak Puan sih yang aku tahu dia realistis sama bisa dibilang player juga, dia nggak mau terlalu benci, nggak mau baik terlalu baik, netral aja karena faktanya di politik nggak ada masalah abadi kan. Sudah ada rencana untuk bertemu dengan Pak Prabowo. Insya Allah. Ada komunikasi. Bang Dasko, apakah seperti 2019 lalu ketika Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo bergabung dan Pak Prabowo nanti mengajak PDIP itu bergabung itu, Bang Puan, apakah mungkin itu terjadi lagi rekonstruksi besar? Iya enggak ya? Kalau dari Bang Dasko sendiri, undangannya memang ada untuk komunikasi tiap hari begini. Mbak Puan sedikit kalau soal hak angket sejauh ini sudah ada pergerakan belum yang Mbak Puan terima informasinya? Belum ada pergerakan. Ini anak dari ketua partainya aja gitu kayak ayo udah selesai gitu kan. Ya it's just a game gitu kan, sudah keluar ya terima gitu kan. Iya. Tapi beda dengan ini meluncur. Just. Nih ya, diposting sama menang bersama Jokowi akunnya 17 jam yang lalu, captionnya sampai hari ini Ganjar masih tidak percaya dapat suara 17% di Pilpres 2024. Aduh, kenapa captionnya begini? Ceki wow. Play. Ikhlas tuh maksudnya siap menerima apapun? Oh iya. Oke. Pernah saya menerima, saya nggak mau. Enggak dari awal, saya konsisten. Tapi Agak hasil sulit dari kan internal timnya Mas Ganjar beda. Tapi Mas Ganjar nyangka nggak sih kalau dapat suaranya 17% gitu? Ya, maka Itu di luar perhitungannya Mas Ganjar nggak? Maka tanggal 14 kan kami menyampaikan. Sorry, ya ketika teman-teman wartawan, Anda percaya nggak suara saya segitu? Diam semua. Ya gitu. Dan mulailah kemudian bercerita-cerita. Jadi perolehan suara yang hanya 17% itu menurut Anda itu karena banyak digembosi begitu? Gampang aja Mbak, data mana yang bisa kami percaya? Ketika Sirekap tampil, bagaimana satu aplikasi Sirekap di satu TPS lebih dari 300? Bagaimana kemudian ini bisa berputar angkanya sehingga sampai ahli-ahli IT mensimulasikan? Bahkan kemarin Pak Sekjen kami menyampaikan ada satu TPS pasca putusan masih berubah-ubah. Yang bisa melakukan adalah forensik. Tapi hasil dari internal timnya Mas Ganjar beda? Beda. Dan itu tentu saja saya tidak mau menyampaikan ini karena saya tidak mau juga mana buktinya gitu ya. Nanti biarkan dibuktikan di sana. Oke, jadi itu akan menjadi bahan nanti ya? Ya, mudah-mudahan. MK ya? Saya berharap ada IT, saya berharap ada forensik kalau itu terjadi. Mbak, kita ikhlas Mbak hasilnya apapun. Ikhlas tuh maksudnya siap menerima apapun? Oh iya. Oke. Pernah saya menerima, saya nggak mau. Enggak dari awal, saya konsisten. Jadi gimana sih? Nggak tahu, jadi kayak kontradiksi, iya nggak?
Ya awal dibilang mau menerima katanya, terus Nggak terima. nggak percaya suaranya segitu. Banyak Terus, kecurangan ini perubahan dan segala macam. Terus tanya, ikhlas lagi. Iya, Kayak, gimana sih, aku bingung. Jadi bunging kan? Iya. Ya inilah perbedaannya. Anak ketua PDIP tadi Mbak Puan terlihat legowo, kayak ya udah. Aku nggak tahu ya kalau misalkan di breakdown modalnya ya berapa yang dikeluarin oleh partai, berapa dikeluarin oleh personalnya gitu kan. Tapi anak ketuanya aja udah legowo gitu. Kok kadernya ini yang ini apa? Yuk, gitu ya, tolonglah. Tadi jujur aku sampai nyimak banget gitu kan. Tapi kok jadi makin bingung gitu setelah menyimak, bukannya makin ngerti tapi makin bingung. Iya, soalnya di 1 menit 30 detik ini ada 2 statement yang berseberangan yang dikeluarkan oleh satu orang sekaligus gitu ya. Terus satu lagi yang bikin aku bingung tadi, Mas. Apa? Waktu presenternya nanya, tapi di dalam partainya pun beda gitu. Dijawab beda. Nah, itu aku nggak ngerti beda tuh apa sih Jadi maksudnya? gini, untuk mendasari dugaan kecurangan atau dugaan atau prasangka ya terjadinya kecurangan, ada statement bahwa di dalam internal partainya atau timnya atau koalisinya itu sudah melakukan perhitungan secara independen dan hasilnya beda katanya. Yang itu yang mendasari mereka kayak lu curang, gue punya data aslinya. Yang sedangkan kalau kita pakai logika ya, itu kan semua data masuknya ke KPU ya. Iya. Bisa dapat dari mana tim independen internal itu? Iya. Sampai seyakin itu bahwa yang punya gue punya data pembanding gitu. Iya. Punya dari mana gitu kan? Yang diupload itu kemarin bukan sih Mang, yang 000 itu. Nah itu salah satunya efek dari data pembandingnya itu. Setelah kita lihat data pembanding harusnya segini gitu. Iya. Nah data pembandingnya itu pertanyaannya adalah dapat dari mana? Sedangkan penyelenggara resminya adalah KPU gitu. Jadi pertanyaan kan? Iya. Nggak ngerti. Kita bingung aku. Kita kedai saja. Yes. Nextnya menarik nih, diposting sama Samuel Chris saat podcast dengan Hart Guma ya. Masalah ramalan nih, percaya nggak percaya, cuman ambil sisi positifnya aja yang katanya melihat proyeksi soal perpresan duniawi ini. Oke. Ceki Wawo. Masih ada sosok yang tidak terima Pak Prabowo Subianto menjadi presiden. Jadi ini besar-besaran demonya dan anarkis. Ada korban jiwa gak? Korban jiwa. Iya. Jadi kalau misalkan ada sosok yang menonton ini, sosok itu menonton ini dan dia merasa, karena kan dia sudah merencanakan dari sekarang, mending nggak usah. Karena nggak ada perubahan juga. Nggak ada perubahan, udah terima aja. Gitu. Lebih baik kan hidup damai. Gitu. Betul. Ya sudah, kalau misalkan tidak sesuai harapan ya sudah. Jangan sampai terjadi, semoga tidak terjadi karena ada korban jiwa. Oke. Mei Juni itu terjadi lagi. Besar. Kalau dari penglihatanku ya, bagi mereka, bagi sosok tersebut juga yang tidak puas dan tidak menerima hasil tersebut, percuma melakukan hal apapun, memprovokasi segala macam hal-hal ini percuma, karena memang sudah ketentuan nasib takdir beliau itu jadi presiden. Nah, jadi ambil, aku nggak terlalu percaya, tapi ambil sisi positifnya aja, kayak udahlah nggak usah demo-demo gitu kan. Toh kalau kita cocokologi sama sisi positifnya gitu, maksudnya toh hasil sidang MK juga tidak terbukti, bukti-buktinya nggak banyak bisa dibuktikan gitu, tuduhan-tuduhannya gitu. Jadi ya daripada buang-buang waktu, buang-buang energi gitu kan, pulang-pulang ternyata anak udah wisuda gitu, alah terlalu lama aku demo gitu, jadi mending nggak usah gitu. Iya, sama sekalian ini ya, ngingetin ini mengingatkan gitu, udahlah nggak usah begitu-begitu, ini apalagi ada korban jiwa lo nantinya, katanya kan. Ya, daripada namanya menjaga-jaga gitu kan. Iya. Tapi masalahnya mau nggak dinasehatin? Iya sih. Iya kan. Ini sulit ya. Iya, kalau beneran peduli sama rakyat. Enggak, kita ke intermezzo aja mending. Iya, langsung cus. Next meluncur. Ya. Yo. Yes. Ini intermezzo dari kamu katanya, biar aku yang operate karena Nyonya masih hari pertama main atit. Ada apa ini, Nyo? Ini ada Meng yang lagi latihan mau jadi barongsai. Ceki. Play. Lah. Tuh ya kan? Dia perkara ngelihat chat aja Harry heboh sendiri, liatin tuh. Iya kan, mau jadi barongsai dia. Mau belajar jalan 2 kaki ya, salam Meng, gemoy
Mungkin Gemoy. kita timpain cat aja biar si Abu begini udah nggak bisa. Oh, nih. nggak bisa dong. Sudah terlalu tua Abah Abu ini, Abah Abu. Kita ke nextnya. Cus. Yo, apa ini? Ini ada sapi yang merasa kalau dirinya tuh bukan sapi tapi emeng. Kelihatan sih ceki-ceki. Play. Medun. Ayo medun Andri. Turun gitu. Bahasa apa itu? Medun Coba. ora. Nah. Lah ilah. Turun enggak gitu. Ayo medun. Ayo turun gitu. Kena diomongi api-api pora. Bisa diomongin bener pelan-pelan Baik-baik enggak atau sih? enggak Baik-baik gitu ya? enggak gitu. Tapi kan kalau Meng di genteng rumah warga tuh kan ya udah paling berat juga yang kita pernah temuin si Tara 8 kilo gitu kan. Ini kan sapi. Sapi. Itu bolong semua tuh ya. Barolong, gentengnya barolong gitu gimana Ini kayaknya spesiesnya. ngambek dia tuh. Karena Ngambek ayo ya? turun kan malah goyang-goyang kakinya gini. Coba kita lanjut lagi ya. Lanjut. Bocah kok arep. Medun. Domongi medun ke ya medun lho. Ora usah dadak ngalem kaya medun apa ora tak gitik tenan oleh ora gelem medun. Wong kok ayo medun api-api wis, ayo medun wis suwi ning kono wis Bisa naik aja aku bingung gimana caranya. Lompat apa gimana? Iya, makanya. Ayo medun cah bagus medun ya. Medun apa ora? Kok tak omong ke bapakmu lho. Kan kasihan yang di warganya keretok apa ini kok berat gitu, tolonglah Kan Meng, aku- Meng sapi. Kalau aku ngebayangin emeng tuh kan lompat gampang gitu ya. Ini sapi badannya gede gimana lompatnya? Tahu begitu sampai ngedabru sekali ya, Oh, iya. tolonglah. Kita kasih nextnya. Cus. Ya, Iya. kali ini dari aku nih ada Meng yang membantu babunya ciki-ciki wow. Play. Batu ngapain? Kunci atau apa? Aku nggak ngerti. Susah katanya. Alah lama katanya. Emang kenapa dia? Nggak ngerti. Tapi sih katanya berhasil. Mengnya gemes kali, babunya kagak ngerti deh sini di take over lah. Ya sama atau si tangannya Mengnya. nggak muat dong. Iya kan itu udah pakai alat tuh kayak Iya. pakai alat aja lama banget nih, ini biar Meng yang turun tangan. Sini-sini dibantuin gitu ya. Heeh. Mana sih gitu ya. Susah juga ternyata. Ada lah mainannya dia ya Allah. Aku kira kunci urgent banget Iya, gitu iya, ya, iya, salah mainan. Pantasan dia mau bantuin. Cini camako gitu Iya. kali ya. Kalau misalnya kunci atau apa mungkin dia nggak gue Nggak bantuin peduli juga gitu. tolong lah. Kita kasih lasnya. Cus. Las sebelum Super Thanks. Tadi apa katanya ini? Ini itu video lamanya Kim Woyong. Oh, kenang-kenangan Kim Woyong. Itu alasan kenapa rumah Kim Woyong itu katanya selalu aman. Aman. Ceki. Play. Tuh, ada Meng datang nih kan. Oh iya Meng datang. Wah, ada bos tuh. Nih. Bos Woyong. Abu langsung. Balik lagi. Kita balik. Ada Boyong marah gitu. Wow, balik lagi. Padahal cuman wow gitu dong, bukan yang dikejar ya. Si Abu sampai bangun tadi, kasihan itu. Aduh, Dia emang tolonglah. gitu ya kalau dengar suara Woyong tuh. Iya, khusus dia bereaksi Iya. dengan suara Woyong, tolonglah. Ya enggak, aku lucu banget tadi ngeliat Mengnya jalan aja santai kan. Begitu puter balik lari langsung. Ayo, kita maju ke setting to Super Thanks. Lucar. Terus, yo. Yes. Super Thanks kali ini ada 3. Yang pertama kita buka dari Andi Gans. Sikat. Coba di sini yang penasaran juga atau udah dapat bocoran dikit, kenapa nama Ibu Sejagat dibawa-bawa? Silakan berpendapat. Tapi tumben ya dia nggak nongol-nongol semenjak Iya loh. Pemungutan suara sampai sekarang. Typo Andri kan? Pengumutan. Tolong lah. Next saya disambut sama Stevi Indarti, numpang lapak Kak Andi. Halo Jomang dan Boncan yang full white ya. Yes. Ada Abu akhirnya nongol kita makan ya. Titip salam buat Apu ya Nyomang. Kalau tidak pemilu ulang dan 01 serta 03 aja yang berkompetisi, aku memilih untuk golput atau datang ke TPS dan coblos semua pilihan biar suaraku nggak sah. Enak aja suara 02 nggak dianggap. Sekarang giliran kami yang nggak menganggap kalian. Sabar, Low ID. sabar. Numpang ya Kak, BTW Ibu yang orasi belepotan banget bahas
bahas A terjun ke Z. Kalau mau cari orasi minimal jangan bikin malu diri sendiri. Nah, gue yakin si ibu sebelum tidur pasti nyesel karena malu. nah yang tadi juga yang barusan juga begitu ya. Pak Michaeling ikutan komen bang, bansos dan bansos lagi artinya kualitas gugatan kecurangan pilpres nol ya, kagak punya bukti dan fakta. Dan saksinya kagak ada. Mama berhijab tapi nggak berakhlak ya. Bentar lagi napas aja udah teriak ya. Bayar pasti lumayan itu buat beli kue nastar sama rengginang sekalian kongguan. Waduh, nextnya ada dari Aditya via Sasa. Kayaknya dia itu janda, katanya dia lagi caper berharap dapat suami banget. Lagi ikut aku bro-brolin. Halo Nyomang, memang the best Pak Oto ya, langsung disekak lo nggak bayar tah, keluar angket tapi partainya nggak dikasih tahu, Anda lupa. Aduh, lah Bu minum ya udah serak suaranya, mohon maaf juga Bu. Kami dari timur sangat berterima kasih kepada Bapak Jokowi karena kami bisa diperhatikan walau hanya 10 tahun tapi kami diperhatikan sekali. Pemimpin sebelumnya kemana? Perubahan bagi warga timur sangat banyak, gantian dong, jangan marah gitu. Jadi Esmo nih aneh. Sabar bro-brolin. Yang mau mampir dipersilakan, stay santuy Nyawang dan semuanya. Yo. Nextnya dari makan tai katanya. Oh, ya. Kalau beneran fraksi 01 dan 03 adain hak angket dan poin angketnya cuma pilpres, justru orang yang minta angket pileg fraksinya harus gabung. Hak angket bakalan saling sandra, ujung-ujungnya KKN berjamaah buat nutupin kesalahan. Karena itu satu kesatuan gitu kan, pileg pilpres itu. Ini dari guys Takeban, numpang komen bang. BTW Nyomang soal angket itu syaratnya 25 suara dan minimal 2 fraksi. Ide muncul dari Janggar tapi dia nggak cukup kuat untuk menggerakkan Partai Merah. Meskipun mereka kayaknya hampir positif bakal jadi oposisi. Sementara banyak partai pendukung 01 dan 03 lainnya itu di samping nggak sekuat Partai Merah. Mereka juga pengen kebagian kue di pemerintahan berikutnya. Ya kali ikut hak angket ya. Konten kali ini lumayan membuat kepala ingin duar sepanjang nonton. Setelah nyimak terus berhari-hari nggak tahan mau komen kalau berpolitik dia begini. Semangat ya bang. Lup. Akhirnya nggak tahan juga kan. Tolonglah. Nextnya Last of the last ini ya dari Joanita Jalianeri. Ya itu. Saya milih 03 kemarin, tapi kalau pemilu diulang saya bisa milih 02. Proses di MK ini bagus supaya kita belajar proses penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia. Tapi kesel juga nonton kalau gugatannya tanpa dasar yang kuat. Di wilayah saya kemarin 02 yang menang di banyak TPS. Ngitung suaranya ada yang sampai subuh dan disaksikan banyak orang. Setelah ditandatangan kertas hasil hitungnya antri lagi petugas KPPS di kantor KPU sampai aduh rasanya. Diinput pelan-pelan. Semua lembaga quick juga memenangkan 02. Menurut saya selama 4 kali pemilu yang udah saya ikuti ini yang paling fair hasilnya. Saya sudah nerima jagoan saya kalah. Namanya juga demokrasi ya, suara terbanyak di Indonesia milihnya 02 ya. Jadi saya terima dan mendoakan semoga Indonesia semakin maju dipimpin Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, amin. Ini dia namanya legowo ya. Jadi dan juga di kalimat awal itu kan ya, kalau diulang lagi ya bisa-bisa saya pilih 02 ya, karena balik udah lagi ini ya. jelimet, ribet dan terlalu ribet dan habis ini. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisap-tisap, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Nyedang. Mamang dan juga Abu. Dua tapi mangkok. Cabut dulu dan ciao.